satu pertanyaan yang jenisnya paling banyak masuk ke mata Najwa dan diminta untuk ditanyakan adalah bagaimana dengan pusat perbelanjaan atau mall. Kapan bisa beroperasi dan seberapa itu akan bisa dijaga protokol kesehatannya. Karenanya saya mengundang langsung Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Pak Stefanus Ridwan. Pak Ridwan, banyak yang sudah ingin ke mall, Pak Ridwan. Sudah siapkah mall-mall kita? Bagus lah. Senang ya Pak? Jadi sudah siap belum mall-nya Pak? paling tidak kan karyawan bisa kerja lagi dan terhindar dari PHK. Saya kira itu. Dan masyarakat bisa berbelanja ke tempat yang lebih aman. Saya kira itu yang paling penting. Apa yang dilakukan Pak oleh asosiasi untuk memastikan memang protokol kesehatan bisa dipatuhi? Karena kan ada banyak sekali dan bervariasi nih. Jadi memang benar. Tapi kita sudah latihan sebenarnya 2 bulan sudah latihan. Dua bulan lebih bahkan. Sebab waktu PSBB kan itu mau tidak seluruhnya ditutup. Ada juga yang dibuka di sana, ada supermarket dan lain-lain seperti apotek dan ATM. Nah, namun kali ini kan tanggal 15 Juni akan lebih besar areanya. Jadi kita juga pemantauannya lebih luas saja. Dan kita juga melakukan penyempurnaan dari protokol yang untuk new normal ini sesuai dengan apa yang diminta oleh Pak Gubernur maupun semuanya mengeluarkan persyaratan. Oke, Pak. Jadi saya kira sebelum pembukaan nanti tanggal 15 Juni ya sebaiknya ya para kepala daerah ya Pak Gubernur, Pak Anies, coba tinjau dulu lah sebelum pembukaan tanggal 15 apakah kita sudah siap banget atau belum. Yang ada yang kata belum, ada yang mesti diperbaiki ya kita akan perbaiki. Tapi menurut saya sekarang semua sudah siap. Oke, saya ingin ke Ibu Fani. Ibu Fani ini pemilik tenant di Mall Mangga 2. Jadi Bu Fani, apakah masih ada keraguan untuk membuka atau sudah mantap dan sudah yakin dengan protokol kesehatan yang akan dilakukan, Bu Fani? Sebenarnya saya juga masih takut sih ya. Soalnya mengingat di sekeliling saya itu saya lihat masih banyak orang yang nggak sadar sama pentingnya untuk menjaga protokol kesehatan ini. Banyak yang masih nggak pakai masker, masih banyak yang nongkrong-nongkrong dan kayak nggak takut sama corona ini. Jadi sebenarnya saya buka toko juga antara butuh, tapi juga takut penularannya malah makin parah gara-gara dibuka ini. Rata-rata kalau misalnya ditegur itu yang datang gitu pengunjung itu nurut atau biasanya agak susah tuh untuk meyakinkan mereka mengikuti protokol ketika di dalam mall? Untuk sekarang sih kan di Pasar Pagi Mangga 2 tuh belum buka ya, tokonya baru nanti per tanggal 15. Jadi dari kemarin dimundur-mundurin terus, jadi belum tahu nih seperti apa. Cuman yang saya lihat sempat di pasar-pasar yang tradisional mungkin itu sih masih parah ya, kayak banyak ibu-ibu yang bawa anaknya, bahkan anaknya juga nggak pakai masker gitu, ibu-ibu juga nggak pakai masker, kayak mungkin mereka belum ngerti gitu tentang corona ini. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan dari tadi katanya bisa langsung ditinjau begitu. Tapi di sisi lain kalau mallnya siap dengan protokol, kalau publiknya masih belum bersiap dengan situasi yang baru itu agak sulit, Pak Gu. Ya, ini dua-duanya. Sesungguhnya dengan timnya Pak Ridwan, Bu Ellen itu ketua asosiasi pusat perbelanjaan di Jakarta. Tim kita itu bicara panjang dan memang benar seperti disampaikan Pak Ridwan. Sebetulnya percakapannya itu sudah jauh sebelum PSBB transisi ini dimulai. Mereka menceritakan apa-apa saja yang dikerjakan. Bahkan besok jam 1 itu akan ada simulasi di salah satu mall. Jadi kita melihat bahwa dari sisi pengelola sebetulnya sudah siap. Kita lihat itu prosedurnya, mereka mau kerjakan apa. Tapi kan ini harus dua-duanya, bukan hanya pengelolanya, tapi juga masyarakatnya. Dan tiap-tiap tempat itu berbeda-beda. Tapi ada satu prinsip yang kita sampaikan kepada semua. Nomor satu, bahwa jumlah pengunjung tidak boleh lebih dari 50%. Artinya ketika sampai pada angka 50%, mall itu tidak boleh menerima tamu baru. Harus keluar. Kemudian yang kedua, apabila itu dilanggar, kita akan ingatkan 2 kali. Kalau 2 kali masih dilanggar, maka kita akan tutup tempat itu untuk waktu tertentu. Jadi intinya adalah
perlindungan kepada masyarakat itu yang nomor satu. Dan saya yakin para pengelola juga tidak ingin tempatnya menjadi tempat untuk terjadi penularan. Ya. Jadi memang ini, karena itu saya sampaikan, ini masa transisi. Baik. Semuanya berlatih, yang mengelola, yang jadi tamu, semuanya termasuk saya ingin minta kepada seluruh masyarakat, bantu awasi. Karena jumlah aparat untuk mengawasi itu tidak cukup. Bukan hanya pusat pertokoan, semua kegiatan bila melihat tidak sesuai protokol, maka tegur. Bila tidak pakai masker, maka tegur. Oke. Dan itu yang harus kita kerjakan sama-sama. Baik, kalau di Jakarta tanggal 15, kalau di Bogor apakah tanggalnya sama atau bagaimana mekanisme untuk memastikan? Kata kuncinya adalah kesiapan. Hanya mal-mal yang siap, baru kita akan buka. Jadi kemarin kita undang seluruh pengelola mal, saya sampaikan, silakan saya menunggu konsep protokol kesehatan Anda. Begitu siap, kita datangi, kita lakukan assessment. Oke. Kalau misalnya kita perbaiki, mereka jangan dulu buka. Tapi begitu kita lihat mereka siap, kita akan buka masa uji coba selama 1 minggu. Ketika 1 minggu itu perlu perbaikan, ya kita bisa perbaiki sambil berjalan. Tapi kalau itu menunjukkan ketidaksiapan, kita akan tutup lagi. Oke. Jadi kata kunci adalah itu. Jadi pertama betul kapasitasnya 50%, yang kedua hanya tenan-tenan yang low risk gitu ya. Jadi mungkin fashion atau food court bisa, tetapi permainan anak-anak atau gym itu masih belum bisa. Oke. Dan Jadi tergantung dari jenis usahanya juga yang berada di dalam jenis mall. usaha. Dan Oke. setiap mall kondisinya berbeda, tergantung kesiapan mereka. Kita harus lihat satu-satu, nggak bisa semua dipukul rata, harus buka tanggal sekian. Oke. Selain mall juga ada kafe, banyak juga publik yang kangen ke kafe katanya. Ini saya sudah terhubung dengan Pak Amir, pemilik kafe Aceh Connection. Selamat malam Pak Amir. Malam, Mbak Najwa. Pak Amir, ada yang mau ditanyakan spesifik, ada unek-unek atau bagaimana persiapan Anda? Kafe Anda sudah buka Pak Amir? Alhamdulillah sudah. Oke, sejak kapan Pak? Sejak Senin yang lalu. Pak Amir. Kemarin pada saat itu di transisi kita sudah mulai buka. Oke. Bagaimana Pak selama beberapa hari ini dibuka, adakah yang masih ingin diklarifikasi kepada Satgas atau kepada Pemprov? Kalau saya lihat begini ya Mbak, terutama ke Pak Anies, kita pelaku usaha ini sepakatlah kalau misalnya ada saat PSBB kita diharuskan tutup, karena ini kepentingan kita bersama. Namun kita sebagai pelaku usaha ini kan punya kewajiban juga di belakang kita. Misalnya kita punya karyawan yang tetap harus kita selamatkan walaupun dalam musim pandemi. Kita juga paham bahwa ini masalahnya sebetulnya bukan masalah ada di Pemda atau di mana, tapi ini kan masalah untuk semuanya. Cuman yang saya minta ada satu kepastian buat kita pelaku usaha, misalnya pada saat mau relaksasi PSBB di transisi ini, tolong kita dijelaskan lebih awal sehingga kita juga mampu untuk menyiapkan protokol kesehatan di tempat kita. Oke. Nah, alhamdulillah saat ini alhamdulillahnya kita lakukan preventif. Ngomongnya apa? Oke, Pak Amir mohon maaf audionya tampaknya harus diperbaiki. Pertanyaannya cuma itu tok kan? Iya, makanya jawabnya enggak. Yang saya tangkap adalah ingin agar sosialisasinya bisa lebih meluas begitu ya. Yang saya tangkap itu pertanyaannya. Mau ditanggapi Mas Anies? Ya, sebetulnya secara prinsip sudah ada ini bahan-bahan sosialisasi untuk mereka, terutama untuk tempat Kafe. restoran, kafe. Ada prinsipnya sederhana kok. Jadi kita tidak membuat ini rumit. Nomor satu adalah semua menggunakan masker. Yang kedua, semua berjaga jarak. Yang ketiga, prinsip 50%. Jadi seperti sekarang ini, kita jaga jarak. Ini kalau di kafe, di restoran, tinggal mereka menyesuaikan sesuai dengan layout yang ada di tempatnya. Jadi karena tidak mungkin satu persatu kita atur, dilihat satu persatu, tidak. Tapi prinsip-prinsip itu. Dan saya yakin para pengelola ini juga tidak ingin tempatnya menjadi tempat penularan. Tapi harus saya ingatkan, kalau sampai itu dilanggar, ada laporan, baik laporan itu sosmed maupun akan diingatkan, seperti prinsipnya tadi 2 kali, maka langsung akan ditutup. Jadi buat Pak Faisal ya tadi, Pak Amir Faisal, Aceh Connection. Pak Amir Faisal prinsipnya seperti itu, dan kita ingin ini juga bagian dari latihan. Okay. Latihan untuk yang mengelola kafe, dan latihan juga bagi masyarakat yang datang. Tapi lagi-lagi, ini masih PSBB. Kalau bisa take away, lebih baik. Kalau bisa lakukan delivery, lebih baik daripada mengambil risiko. Oke,
Baik, kita harus break dulu. Setelah ini kita akan bicara apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan protokol kesehatan di pasar. Ada Pak Mislan, seorang pedagang ayam yang nanti akan bertanya langsung ke Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan Ketua Tim Pakar Satgas. Setelah pariwara kita dengar apa pertanyaan Pak Mislan sesaat lagi.